Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Nah, di video kali ini sama-sama kita akan membahas tentang sejarah, yaitu sejarah atau teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Untuk itu, silahkan simak baik-baik peta konsep pembelajaran kita pada pembahasan kali ini. Proses agama Islam masuk ke Indonesia, tentunya segala sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari faktor sebab akibat. Begitu juga dengan pesatnya perkembangan agama Islam di Indonesia. Kenapa agama Islam bisa sangat cepat berkembang dan banyak sekali pemeluknya? Faktornya adalah, pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Kedua, ibadah dalam Islam sangatlah sederhana. Tiga, tidak mengenal adanya kasta. Dan yang keempat, penyebarannya dilakukan secara damai. Bukti agama Islam masuk ke Indonesia. Pertama, bukti dari penjelajah yang bernama Marco Polo. Dalam bukunya, dia menyampaikan bahwa di Sumatera Utara penduduknya sudah menganut agama Islam. Kedua, dari penjelajah benua yang bernama Ibnu Battuta. Seorang penjelajah Muslim yang singgah di kerajaan Samudra Pasai, Sumatera. Ia mengatakan bahwa sebagian besar penduduk di sana sudah menganut agama Islam yang bermadzhab Syafi'i. Bukti dalam negeri. 1. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dengan batu nisan yang bertuliskan tahun 1111 di Gresik. Kedua, ditemukannya makam Malik As-Saleh yang di batu nisannya tertulis tahun 1297, yang dimana beliau juga merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Dan yang ketiga, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419. Nah, dari itu semua muncul 3 teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Pertama, teori Gujarat disampaikan oleh Snug Hurgonye yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat atau India. Dasar teorinya adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah berlangsung lama. Dan yang ketiga, adanya batu nisan dari makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat atau India. Teori kedua yaitu teori Persia. Teori Persia disampaikan oleh Hussein Jayadiningrat bahwa proses datangnya Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau yang sekarang adalah Iran. Dasar teorinya adalah, pertama, peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah Iran. Hal ini diperingatkan juga yaitu di Sumatera Barat dengan sebutan upacara tabut. Sedangkan kalau di daerah Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi yang ada di Iran. Dan yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab yang banyak diajarkan di Indonesia. Dan teori ketiga yaitu teori Mekah yang disampaikan oleh Buya Hamka. Beliau menyampaikan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan langsung disampaikan dari orang Mekah atau dari Arab. Dasar teorinya adalah, pertama, pada abad ke-7 yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Islam atau Arab. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Hal ini terdapat kesamaan mazhab yang ada di Mesir dan di Arab. Sedangkan kalau di Gujarat atau di India itu menganut mazhab Hanafi. Bukti ketiga adalah raja-raja kerajaan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir dan Arab. Yang terakhir, proses Islamisasi di Indonesia dilakukan melalui, pertama, perdagangan, kedua, pernikahan, ketiga, pendidikan, dan yang terakhir melalui dakwah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.